sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana keadaan Ananda sekalian? Ibu berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami memuji nama-Mu dan keajaiban kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Di dalam Kristuslah kami mengenal kedalaman misteri kehidupan-Mu yang adalah kasih ilahi. Berikanlah kepada kami ya Tuhan rahmat pengertian akan misteri kasih-Mu itu, agar kami dapat memuliakan Engkau dan menyembah kesatuan kasih ilahi-Mu. Semoga oleh kuasa-Mu hati kami dapat terbuka untuk melihat betapa besar dan dalamnya misteri kasih itu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Tritunggal Maha Kudus bagian kedua. Adapun kompetensi dasar dari 3.9 menguraikan Allah Tritunggal sebagai kebenaran iman Kristiani dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan beberapa kutipan kitab suci yang mengungkapkan pernyataan Yesus sendiri tentang kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjelaskan beberapa pernyataan Bapa Gereja tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus. Menjelaskan isi dogma Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik. Menjelaskan makna kata hakikat atau kodrat dalam upaya menjelaskan makna Tritunggal. Menjelaskan beberapa tradisi dalam gereja yang mengungkapkan penghayatan gereja akan Allah Tritunggal. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat isi dogma tentang Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa istilah kunci yang perlu dipahami untuk semakin menjelaskan mengenai misteri Tritunggal. Apa saja beberapa istilah kunci itu? Yang pertama adalah substansi, hakikat, kodrat, dan apa yang disebut sebagai pribadi. Yang kedua adalah argument of fittingness. Istilah ini diajarkan oleh Santo Gregorius dari Nasianza. Kemudian yang ketiga adalah argumen dari definisi kasih. Untuk itu, mari kita perhatikan satu persatu penjelasannya. Pertama, arti substansi, hakikat, dan pribadi. Kata substansi itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai hakikat atau kodrat dari diri kita sebagai manusia. Kodrat sebagai manusia ini sama untuk semua orang. Tetapi jika kita menyebut pribadi, maka kita tidak dapat menyamakan orang yang satu dengan yang lain. Karena setiap pribadi itu adalah unik. Dalam bahasa sehari-hari, pribadi masing-masing diwakili oleh kata aku atau I dalam bahasa Inggris. Di mana kata aku yang satu berbeda dengan kata aku yang lain. Sedangkan substansi atau hakikat kita diwakili dengan kata manusia. Dalam Trinitas, substansi atau hakikat yang ada adalah satu, yaitu Allah. Sedangkan di dalam kesatuan tersebut terdapat 3 pribadi. Jadi ada 3 aku, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi Allah tersebut itu mempunyai kesamaan hakikat Allah yang sempurna.
sehingga ketiganya membentuk kesatuan yang sempurna, yang membedakan pribadi yang satu dengan yang lainnya hanyalah terletak dalam hal hubungan timbal balik antara ketiganya. Yang kedua adalah argument of fittingness. Seorang filsuf yang bernama Aristoteles itu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai akal budi. Akal budi yang berada dalam jiwa manusia inilah yang akhirnya menjadikan manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Akal budi yang terdiri dari intelek dan keinginan itu adalah anugerah Tuhan kepada manusia yang menjadikannya sebagai gambaran Allah sendiri. Intelek dan keinginan itu memampukan manusia melakukan dua perbuatan, yaitu mengetahui dan mengasihi. Kita mengenal peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Peribahasa yang sederhana ini ternyata berdasarkan suatu argumen filosofi, yaitu mengetahui lebih dahulu, kemudian menginginkan atau mengasihi. Orang tidak akan dapat mengasihi tanpa mengetahui lebih dahulu. Bagaimana kita dapat mengasihi atau menginginkan sesuatu yang tidak kita ketahui? Sebagai contoh, kalau kita ditanya, apakah kita menginginkan komputer baru secara cuma-cuma? Kalau orang tahu bahwa dengan komputer kita dapat melakukan banyak hal, atau kalaupun kita tidak memakainya, kita dapat menjualnya, maka kita akan dengan cepat menjawab, ya, saya mau. Namun kalau kita bertanya kepada orang pedalaman yang tidak pernah mendengar atau tahu tentang barang yang bernama komputer, maka mereka tidak akan langsung menjawab ya. Mereka mungkin akan bertanya dahulu, komputer itu gunanya apa? Nah, di sini kita melihat bahwa tanpa pengetahuan tentang barang yang disebut sebagai komputer, orang tidak dapat menginginkan komputer. Berdasarkan prinsip, seseorang tidak dapat memberi jika tidak lebih dahulu mempunyai. Maka Tuhan yang memberikan kemampuan pada manusia untuk mengetahui dan mengasihi, pastilah Tuhan sudah memiliki kemampuan tersebut secara sempurna. Jika kita mengetahui sesuatu, kita mempunyai konsep tentang sesuatu tersebut di dalam pikiran kita, yang kemudian dapat kita nyatakan dalam kata-kata. Maka di dalam Tuhan, pengetahuan akan dirinya sendiri dan segala sesuatu terwujud di dalam perkataannya, yang kita kenal sebagai sabda atau firman. Dan sabda ini adalah Yesus sendiri, Sang Allah Putra. Jadi, di dalam pribadi Tuhan terdapat kegiatan intelek dan keinginan yang terjadi secara sekaligus dan ilahi, yang mengatasi segala waktu yang sudah terjadi sejak awal mula dunia. Kegiatan intelek ini adalah Allah Putra Sang Sabda. Rasul Yohanes itu mengatakan pada permulaan Injil dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kesempurnaan manusia sebagai makhluk personal dinyatakan tidak hanya melalui kemampuannya untuk mengetahui, namun juga mengasihi, yaitu memberikan dirinya kepada orang lain dalam persekutuannya dengan sesama. Maka tindakan mengasihi hanya bisa terjadi bila ada pribadi lain yang menerima kasih tersebut. Demikian pula Allah, tidak mungkin Allah sendirian. Pasti sejak semula hidup dalam persekutuan dengan yang lain, sehingga keberadaannya, kasihnya, dan kemampuannya untuk bersekutu dapat terwujud dan dapat menjadi contoh sempurna bagi kita dalam hal mengasihi. Dalam hal ini, hubungan kasih timbal balik antara Allah Bapa dengan putranya, yakni Sang Sabda, menghembuskan Roh Kudus. Dan Roh Kudus kita kenal sebagai pribadi Allah yang ketiga. Yang ketiga adalah argumen dari definisi kasih. Seperti telah disebutkan di atas, kasih tidak mungkin berdiri sendiri, namun melibatkan dua belah pihak. Sebagai contoh, kasih suami istri melibatkan kedua belah pihak, maka disebut sebagai saling mengasihi. Kalau Tuhan adalah kasih yang paling sempurna, maka tidak mungkin Tuhan tidak melibatkan pihak lain yang dapat menjadi saluran kasih-Nya dan juga dapat membalas kasih-Nya dengan derajat yang sama. Jadi Tuhan itu harus satu, namun bukan Tuhan betul-betul sendirian. Jika tidak demikian, maka Tuhan tidak mungkin dapat menyalurkan dan menerima kasih yang sejati. Orang mungkin berargumentasi bahwa Tuhan bisa saja satu dan sendirian, dan Dia dapat menyalurkan kasih-Nya dan menerima balasan kasih dari manusia. Namun secara logis, hal ini tidaklah mungkin. Karena Tuhan, Sang Kasih Ilahi, tidak mungkin tergantung pada manusia yang kasih-Nya tidak sempurna. Dan kasih manusia tidak berarti jika dibandingkan dengan kasih Tuhan. Dengan demikian sangatlah masuk di akal jika Tuhan mempunyai kehidupan batin di mana Dia dapat memberikan kasih sempurna dan juga menerima kembali kasih yang sempurna. Jadi dalam kehidupan batin Allah inilah Yesus Kristus berada sebagai Allah Putra yang dapat memberikan derajat kasih yang sama dengan Allah Bapa. Hubungan antara Allah Bapa dan Allah Putra adalah hubungan kasih yang kekal, sempurna, dan tak terbatas. Kasih ini membuahkan Roh Kudus. Dengan hubungan kasih yang sempurna tersebut, kita mengenal Allah yang pada hakikatnya adalah kasih. Kesempurnaan kasih Allah ini ditunjukkan dengan kerelaan Yesus untuk menyerahkan nyawanya demi kasih-Nya kepada Allah Bapa dan kepada kita manusia. Yesus memberikan diri-Nya sendiri demi keselamatan kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupannya oleh kuasa Roh-Nya, yaitu Roh Kudus.
Setelah kita melihat beberapa istilah kata kunci yang menjelaskan mengenai misteri Tritunggal Maha Kudus, kita akan melihat ungkapan iman akan Tritunggal dalam gereja. Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, ada banyak hal yang kita lakukan yang mengungkapkan iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ungkapan-ungkapan tersebut antara lain yang pertama adalah tanda salib. Membuat tanda salib atau menandai diri dengan salib sebelum dan sesudah berdoa, ini merupakan ungkapan yang khas bagi umat Katolik. Pada saat membuat tanda salib, kita mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan iman akan Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan membuat tanda salib, kita hendak mengungkapkan iman akan karya penyelamatan Allah yang sejak semula sudah direncanakan dan dilaksanakan Bapa dengan berbagai cara dan yang secara khusus dinyatakan dalam sengsara dan wafat serta kebangkitan putranya Yesus Kristus. Dan berkat Roh Kudus masih berlangsung hingga sekarang ini. Dengan tanda salib, kita meneladani Yesus Kristus yang berkat salibnya telah menebus dosa dan menghantar manusia kepada Allah Bapa, serta berharap dapat berpartisipasi meneruskan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah doa kemuliaan atau gloria. Nada kemuliaan yang biasanya kita nyanyikan ini merupakan pujian atas kebesaran karya keselamatan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kita tahu bahwa Allah telah turun dari surga untuk keselamatan kita dan untuk mengangkat kita ke atas manusia yang kecil yang mengagumi karya kebesaran Allah. Dalam nada ini kita juga memuji Putra Allah yang setara dengan Bapa yang menghapus dosa dunia, yang menebus kita. Dalam penutup nada ini kita sekali lagi mengingat hidup Allah Tritunggal dan Kristus penebus kita yang mewahyukan Bapa bersama dengan Roh Kudus. Sekali lagi menjadi pusat cinta kasih dan pujian kita. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yang ketiga adalah syahadat atau kredo. Isi syahadat atau kredo dengan sangat jelas mengungkapkan iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Syahadat atau kredo ini merupakan ringkasan seluruh sejarah karya penyelamatan Allah, mulai dari penciptaan, penjelmaan, kesengsaraan, wafat, kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan Roh Kudus, kedatangan Kristus kembali, misteri gereja, sakramen-sakramen, sampai dengan kehidupan kekal. Oleh karena itu, setiap kali kita mengucapkan syahadat atau kredo, kita mengenangkan seluruh sejarah penyelamatan yang dilaksanakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Sejarah penyelamatan adalah sejarah keselamatan yang berasal dari Bapa, terlaksana oleh Putra, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus di dalam gereja sampai pada akhir zaman.
Kemudian yang keempat adalah doksologi. Doksologi itu artinya doa pujian. Doa ini diucapkan pada akhir dari doa syukur agung pada waktu perayaan Ekaristi. Doa doksologi itu berbunyi, bersama dan bersatu dengan Kristus dan dengan perantaraannya dalam persatuan dengan Roh Kudus disampaikanlah kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang segala masa. Dan umat menanggapi dengan kata-kata amin. Doksologi ini memperlihatkan 3 macam relasi hubungan kita dengan Kristus, oleh Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus. Oleh Kristus ini mau menekankan perantaraan Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Sedangkan dengan Kristus atau bersama Kristus berarti bukan Kristus sendiri saja yang mempersembahkan kurban, tetapi seluruh gereja mempersembahkannya bersama dengan Dia. Kemudian dalam Kristus itu sangat dekat dengan istilah dalam Roh Kudus. Dan memang tekanan doksologi menuju ke sini, yakni kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus segala hormat dan pujian. Jadi Roh Kudus begitu menyatukan kita dengan Kristus sehingga hubungan kita dengan Bapa menjadi sama seperti hubungan Kristus dengan Bapa. Jawaban umat amin yang kita ucapkan ini menjadi sungguh-sungguh pengakuan iman kita yang penuh dan lengkap. Yang kelima adalah pembaptisan. Pembaptisan yang dilaksanakan dalam gereja Katolik itu menggunakan rumusan Trinitas. Pada waktu membaptis, imam akan mengucapkan itu dengan menyebutkan nama seseorang yang akan dibaptis. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka melalui pembaptisan ini, orang yang dibaptis itu dipersatukan dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Setelah kita melihat ungkapan iman akan Tritunggal dalam gereja Katolik, kita akan melihat bagaimana menghayati iman akan Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menyangka Tritunggal Maha Kudus itu hanya berisi ajaran yang sulit untuk dipahami. Padahal sebenarnya seringkali kita mengalami sendiri kehadiran dan karya Allah yang Tritunggal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karya khas yang selalu diimani sebagai karya khas dari Allah Bapa ialah menciptakan. Tentu saja karya menciptakan adalah juga karya Putra dan karya Roh Kudus. Tetapi secara manusiawi lebih dipahami sebagai karya Bapa. Kita mengalami karya penciptaan ini dalam peristiwa kelahiran, pertumbuhan, dan sebagainya. Setiap kali kita mendengar tangis bayi-bayi yang baru dilahirkan dan melihat matanya yang bening, kita mengalami karya Bapa yang menciptakan. Selain itu juga, setiap kali kita melihat tanaman-tanaman tumbuh, bunga-bunga mekar, burung-burung yang berkicau dan terbang membelah cakrawala, kita mengalami karya Bapa yang menciptakan. Namun selain itu juga, setiap kali kita melihat mentari terbit, bintang-bintang gemerlap di langit, bulan purnama yang terang benderang,
dan deburan ombak yang membahana, kita sebenarnya mengalami karya Bapa yang menciptakan. Yang kedua, karya khas dari Allah Putra adalah menebus, memperbaiki yang rusak, dan menyembuhkan yang luka lahir batin. Setiap kali kita mengalami peristiwa penyembuhan, peristiwa pertobatan dan pemaafan, peristiwa kebangkitan sesudah kejatuhan, dan peristiwa rekonsiliasi atau perdamaian, sebenarnya kita mengalami karya Allah Putra yang menebus, yang memulihkan, dan yang memperbaiki. Yang ketiga adalah karya khas dari Allah Roh Kudus adalah memperbaharui, meneguhkan, dan mempersatukan. Setiap kali kita mengalami kekuatan cinta, terpulihnya pengharapan dan cita-cita, menguatnya rasa persaudaraan dan persatuan, kita mengalami karya Roh Kudus yang penuh daya untuk memperbaharui dan memperindah bumi ini. Maka yang dibutuhkan dalam diri kita adalah iman, keterbukaan hati akan karya Tritunggal, dan menanggapinya melalui tindakan konkret. Untuk semakin memahami materi yang sudah kita dalami mengenai Tritunggal Maha Kudus, silakan Ananda kerjakan evaluasi yang sudah tersedia. Selamat mengerjakan. Menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa, kita doakan bersama madah kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.